Tempat kos harusnya jadi tempat yang nyaman untuk tinggal, tapi kadang malah jadi tempat yang sungguh menyeramkan. Salah satu teman akan menceritakan kisah seramnya di tempat kosnya di Bandung. Aku langsung mematikan lampu, lalu memastikan kalau pintu sudah terkunci. Situasinya nyaris sama dengan beberapa hari yang lalu. Sepinya beda, hawanya nggak biasa. Dari lantai kayu terdengar samar. Suara yang seharusnya timbul karena ada seseorang yang sedang melangkah. Masih samar karena sepertinya sumber suara masih jauh. Tapi ya itu, aku merasa seperti sendirian. Padahal yakin kalau penghuni lain masih ada yang sedang berada di kamarnya. Tapi ini malah sepi. Gak ada suara sama sekali selain dari lantai di kejauhan. Yang awalnya samar, lama-kelamaan semakin jelas, menandakan kalau sumbernya bergerak makin mendekat ke depan kamar. Hawa yang aku rasa makin gak enak, dingin suhu berangsur menghangat. Sungguh aneh rasanya ketika udara Bandung malah membuat tubuh berkeringat. Malam hari pula. Sama seperti sebelumnya juga, setelah makin mendekat suara derit lantai kayu jadi gak sendirian. Malah timbul suara lainnya, lebih menyeramkan dari derit kayu. Suara yang satu lagi terdengar seperti kaki yang berjalan terseret, nggak melangkah dengan benar. Jadi, nyaris bisa dipastikan kalau suara-suara itu adalah suara langkah kaki yang sedang bergerak menyusuri lorong depan kamar-kamar. Dari suara-suara yang ditimbulkan, juga terdengar kalau langkah kaki itu seperti bergerak sangat lamban, sehingga akan memakan waktu agak lama untuk sampai di depan kamarku. Aku hanya bisa diam duduk di sudut tempat tidur, terus menatap jendela menajamkan pendengaran, berusaha untuk terus menangkap suara-suara itu. Berusaha sebisa mungkin gak bersuara, menggerakkan kaki pun aku gak berani. Karena takut nantinya akan menimbulkan bunyi. Jendela kamar masih berbentuk jendela kaca, namun di bagian sebelah kanan masih berupa jendela kaca nako, yang bisa dibuka kalau ingin ada angin masuk dari luar. Jendela ini hanya tertutup tirai tipis tembus cahaya. Nah, karena jendela masih berbahan kaca nako inilah, akibatnya suara-suara di luar jadi mudah terdengar dari dalam. Jantung berdegup gak karuan. Aku membaca doa sebisanya, karena berikutnya akan terdengar suara yang sungguh sangat menyeramkan. Perkiraanku, sang pemilik suara langkah sudah tinggal 1 atau 2 meter lagi untuk sampai. Posisinya sudah berada di depan kamar sebelah kanan. Kenapa aku bisa berpikir seperti itu? Karena suara berikutnya sudah terdengar. Suara apa? Suara nafas. Tarikan suara nafas panjang. Gambarannya adalah suara nafas seperti nafas orang yang memiliki gangguan pernafasan. Paham kan ya? Begitu terdengarnya, derit lantai kayu, langkah terseret, dan suara nafas sesak. Serem, sangat. Aku makin diam ketakutan. Aku yang sejak tadi nggak melepaskan pandangan ke jendela, akhirnya melihat sesuatu di ujung kanan. Jendela kaca tertutup tirai tipis. Dari tirai itu, aku dapat melihat bayangan karena ada cahaya lampu dari lorong. Iya, dari tirai itu aku melihat ada bentuk sosok yang sedang berjalan di depan kamar, di teras. Walau hanya bayangannya saja, tapi aku tetap dapat melihat dengan jelas kalau yang sedang berjalan itu adalah sosok laki-laki kurus tinggi. Sosok itu berjalan dengan sangat lambat. Langkahnya terseret, dari lantai kayu terdengar jelas. Yang paling seram, suara sesak nafasnya, panjang diselingi batu kecil tersendat. Aku makin bisa melihatnya dengan jelas ketika dia sudah berada persis di depan kamar. Sangat ketakutan, karena selama beberapa detik sosok ini sempat berhenti tepat di depan jendela. Bernafas pun aku gak berani. Keringat dingin jatuh di dahi. Tapi detik berikutnya, dia lalu kembali meneruskan langkah.
bergerak ke sisi kiri, terus bergerak sampai akhirnya bayangannya ikut hilang dari jendela. Namun suara-suara menyeramkan yang mengiringi masih terdengar. Suara-suara itu makin lama semakin samar, sampai kemudian hilang sama sekali. Aku Isra, mahasiswa angkatan 2017, salah satu universitas yang ada di Bandung. Asalku dari Banjarmasin. Dengan begitu, aku harus ngekos untuk tinggal di kota kembang ini. Mungkin sama dengan teman-teman mahasiswa lain yang berasal dari luar Jawa. Aku juga pada awalnya kesulitan untuk menemukan tempat kos yang nyaman dan sesuai dengan uang kiriman. Sudah beberapa kali pindah, sampai akhirnya betah tinggal di tempat kos yang aku tinggali sampai saat ini. Nah, yang akan aku ceritakan kali ini adalah kisah yang aku alami ketika sempat tinggal di salah satu tempat kos. Ini adalah tempat kos kedua selama aku tinggal di Bandung. Pindah ke kos ini karena di kos pertama yang letaknya di belakang monumen gazebo ternyata nggak aman. Waktu itu aku dapat info dari salah satu teman kalau ada tempat kos yang nyaman, aman, dan harganya terjangkau. Ya sudah, aku langsung pergi melihatnya. Dan benar, ternyata tempat kos ini menurutku nyaman. Gak jauh pula dari jalan besar. Letaknya di daerah suci, gak jauh dari Masjid Islamic Center. Letaknya persis di belakang gedung kampus terkemuka. Untuk teman-teman yang tinggal di Bandung, gak akan susah untuk mengira-ngira di mana kiranya tempat kos ini. Nah, karena letaknya strategis dan harganya juga terjangkau, akhirnya aku memutuskan untuk pindah secepatnya. Singkat kata, akhirnya aku benar pindah. Bangunan 2 lantai, bagian depan ada parkiran yang cukup luas. Pagar besi jadi pengamannya. Pintu masuk utama berada di paling depan. Nggak seperti lorong panjang sebelum kita benar-benar bisa melihat barisan kamar kos di dalamnya. Setelah sudah berada di dalam, kita akan melihat kalau kos ini bentuknya memanjang. Kamar-kamar saling berhadapan dengan ada lorong di tengah-tengah. Kalau di lantai dasar, lorongnya lebih luas, bisa buat meletakkan meja atau barang-barang lainnya. Sementara di atas, lorongnya berbentuk teras. Dari teras depan kamar kita bisa melihat ke lantai bawah. Lantai bawah ada 12 kamar, lantai atas ada 14 kamar. Begitulah gambarannya. Aku dapat kamar di lantai atas. Letaknya nyaris di paling ujung, agak jauh dari tangga. Jadi, kalau mau menuju tangga, harus berjalan melewati banyak kamar terlebih dahulu. Katanya, kos ini sudah berdiri sejak awal tahun 90-an. Berarti umurnya sudah 30 tahunan. Beralasan sih, karena dari bentuk bangunannya juga sudah kelihatan berumur. Walau belum klasik-klasik amat, yang cukup khas. Suasana di dalamnya cenderung gelap, karena nggak ada ruang terbuka. Jadinya cahaya matahari yang masuk sangat sedikit. Paling hanya bisa masuk dari lubang angin di beberapa sudut bangunan. Kos-kosan ini juga nggak ada induk semangnya. Jadi isinya hanya para penghuni kos. Waktu aku pertama kali datang, katanya nggak semua kamar terisi. Ada banyak yang kosong, entah apa sebabnya. Saat itu, barang bawaanku belum banyak, hanya beberapa lembar pakaian dan perlengkapan standar anak kos. Karena memang waktu itu aku belum lama tinggal di Bandung. Kebetulan juga, kamar kos ini sudah menyediakan tempat tidur, meja belajar, dan lemari. Sudah cukup buatku. Oh iya, dalam kamar nggak ada kamar mandi. Kamar mandi adanya di luar, berbarengan penggunaannya dengan penghuni lain. Di lantai bawah 4, di atas 3. Setelah ada penggambaran tadi, aku maklum kalau teman-teman pembaca mengambil kesimpulan, kok tempat kosnya kelihatan seram ya? Ya memang benar, memang agak kelihatan seram. Aku juga berpikir seperti itu ketika pertama kali masuk. Mungkin karena bangunannya bangunan tua, ditambah dengan suasana di dalamnya cenderung redup. Jadinya terkesan seperti itu. Tapi ya sudahlah, aku nggak terlalu memikirkan hal-hal itu.
ketika akhirnya memutuskan untuk benar-benar tinggal di situ. Letaknya nggak jauh dari kampus, harganya juga terjangkau. Selesai. Sah, ada bapak-bapak tua yang lagi duduk di lorong dekat pintu. Itu yang punya kos ya? Randy, teman kampus. Dia bertanya begitu ketika pada suatu hari sedang mampir ke tempat kosku. Bapak tua yang mana? Aku nggak lihat siapa-siapa ah. Jawabku. Ada tadi, duduk di kursi dekat pintu. Masa kamu nggak lihat? Nggak ada. Kalau kursinya sih aku lihat. Lagian yang punya kos nggak tinggal di sini. Penghuni kos nggak ada yang bapak tua juga. Kamu salah lihat kali. Aku bilang begitu. Itu adalah satu percakapan yang waktu itu aku sama sekali nggak memikirkannya. Karena mungkin saja bapak tua itu adalah orang tua dari salah satu penghuni kos. Atau ada tetangga yang kebetulan sedang berkunjung. Banyak kemungkinan. Tapi perihal bapak tua ini beberapa hari kemudian muncul lagi. Kali ini dari mulut teman kampus yang lain lagi, Dadi. Irsa, itu ada bapak-bapak duduk di tangga. Diam di situ, siapa itu? Begitu Dadi bilang dengan logat Bandungnya yang kental. Sedikit-sedikit aku mengerti bahasa Sunda, karena ada keluarga yang berasal dari tanah Pasundan. Gak ada ah, gak lihat siapa-siapa tadi di tangga. Salah lihat kali. Aku jawab begitu, karena memang aku gak lihat ada siapa-siapa. Nah, itu bukan yang terakhir. Hari-hari berikutnya ada lagi temanku yang lain melihat sosok yang sama, bapak tua. Yang menarik, penggambaran mereka tentang bapak tua ini nyaris sama. Umur kisaran di atas 60 tahun, tubuhnya kurus tinggi, rambutnya putih uban semua. Begitulah, nyaris sama penggambarannya. Sementara aku, setelah sudah sekitar 1 bulan tinggal di situ, sama sekali belum pernah bertemu dengan bapak itu. Penasaran? Sedikit. Dadi juga pernah bilang, ketika pada suatu hari menginap di kos aku, dia lagi-lagi melihat sosok bapak tua itu, sedang berdiri diam di dekat tangga. Diam. Kata Dadi, pemandangan itu agak menyeramkan karena waktu itu nyaris tengah malam. Lama-kelamaan, penasaranku semakin memuncak. Siapa sih bapak itu? Kok lama-kelamaan makin menyeramkan. Sampai akhirnya, terjadilah peristiwa seram yang sudah aku ceritakan di awal tadi. Peristiwa itu pun sebenarnya nggak serta-merta terjadi. Beberapa malam sebelumnya aku sudah mengalami peristiwa yang cukup aneh. Beberapa kali aku mendengar ada suara langkah kaki berjalan di teras berlantai kayu di depan kamar. Awalnya hanya itu saja, suara langkah kaki. Aku pikir itu langkah kaki penghuni kamar sebelah. Tapi kalau beberapa kali aku perhatikan, ternyata setelah langkah kaki itu nggak ada suara pintu yang terdengar terbuka atau tertutup. Suaranya langkahnya hilang begitu saja. Aneh. Dan setiap kali sebelum muncul suara-suara aneh itu, hawa dan suasana dalam kos tiba-tiba berubah drastis. Jadi beda. Beda yang aneh. Gak biasa, pokoknya aneh. Nah, setelah aku pada akhirnya melihat sosok bapak tua itu, aku ceritakan semua ke salah satu teman kos yang kamarnya di lantai 1. Gibran namanya. Kebetulan kami waktu itu makan siang bersama di warung makan gak jauh dari kos. Jadi, kamu udah ngelihat bapak itu juga? Tanya Gibran sambil menghentikan makannya. Iya. Serem banget, aku sampai gak bisa tidur semalaman. Jawabku. Dan lagi beberapa teman kampus sebelumnya juga lihat bapak itu. Dia itu siapa sih? Lanjutku. Inilah alasanku untuk pindah kos. Minggu depan aku udah di kos baru. Hahaha. Kata Gibran. Kamu mau pindah? Kenapa? Gak betah? Ada apa? Iya, aku juga baru 4 bulan di situ, nggak tahan, serem. Apalagi minggu depan udah liburan semester kan. Anak-anak kos pasti pulang mudik semua. Kosong deh itu kosan.
Emang ada apa sih? Aku makin penasaran. Jadi, yang kamu lihat itu, yang teman-teman kamu lihat itu, adalah bapak kos pemilik kosan dulunya. Gibran akhirnya mulai bercerita. Dulunya? Kok dulunya? Iya, bapak itu udah meninggal awal tahun 2000-an. Aku dengarnya juga dari penghuni lama. Aku langsung terdiam mendengar cerita Gibran. Makanya penghuni kos gak ada yang tahan lama. Paling lama 6 bulan. Makanya kamarnya selalu banyak yang kosong kan? Karena pada ketakutan. Lanjut Gibran. Serem banget. Selama hidupnya, bapak itu dulunya memang selalu keliling kamar kos untuk menagih bayaran kalau sudah jatuh tempo. Pintu kamar akan diketuk satu persatu. Yang menyeramkan, setelah meninggal pun bapak itu kadang masih melakukan kebiasaannya. Mengetuk pintu kamar. Serem banget kan? Makanya aku mau pindah. Tutup Gibran. Ah, serem amat. Aku jadi merinding sendiri setelah mengetahui semuanya. Langsung terlintas niat untuk ikut Gibran pindah kosan juga. 2 minggu kemudian. Benar apa yang dibilang Gibran sebelumnya. Akhirnya kami memasuki masa liburan semester. Selayaknya anak kos, setiap ada libur panjang pasti akan mudik ke kampung halaman. Begitu juga dengan tempat kosku. Nyaris semua penghuninya mudik. Aku hitung hanya ada 3 orang yang gak mudik. 2 orang di lantai bawah, 1 orang di lantai atas. Aku orangnya. Aku gak mudik karena kendala ongkos. Kalau pulang, aku harus naik pesawat yang mana tiketnya mahal. Jadi, aku akan pulang kalau libur lebaran saja. Ya sudah, akhirnya aku terdampar sendirian di lantai atas. Iya, sendirian. Nggak harus masa liburan, masa kuliah pun tempat kos ini sudah sering sepi terasa. Apalagi liburan seperti ini. Lantai atas apalagi, sangat terasa kosong. Hanya aku satu-satunya penghuni yang ada. Setelah mendengar cerita dari Gibran, cerita tentang almarhum bapak kos, aku jadi selalu was-was kalau malam tiba. Siang juga sama saja sih. Was-was juga. Beberapa kali aku menginap di rumah Dadi kalau sudah merasa ada yang janggal atau mulai menjurus seram. Tapi pada suatu malam aku terpaksa harus melaluinya di kamar kos. Padahal awalnya sudah gak enak dari awal. Waktu itu aku gak bisa menginap di rumah Dadi karena dia sedang keluar kota bersama keluarganya. Hari itu sebenarnya dari sore sudah ada kejanggalan. Persisnya ketika sedang mandi, aku mendengar ada suara gemericik air juga di kamar mandi sebelah. Aku mendengar seperti ada yang mandi juga. Padahal kan di lantai atas nggak ada orang sama sekali. Kemudian, aku langsung lari keluar kamar mandi ketika kemudian mendengar dengan jelas ada yang batuk. Lalu diikuti dengan suara nafas sesak. Malamnya, ketika sedang rebahan di tempat tidur, sekitar jam 8 malam aku mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Tapi setelah terdengar suara sampai tepat di depan pintu kamar, langkah itu berhenti. Tentu saja aku langsung membuka pintu, karena aku pikir itu adalah temanku yang datang. Aku langsung merinding parah karena ternyata di luar nggak ada siapa-siapa. Hiburanku hanya ponsel. Sampai menjelang tengah malam, hanya layarnya yang aku perhatikan. 1 jam sebelumnya lampu sudah aku matikan. Kamar jadi sudah gelap total. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Ketika aku mulai merasakan ada perubahan. Hawa tiba-tiba jadi aneh. Suasana berubah jadi makin sepi, kosong. Aku menyadari itu. Makanya ngantuk yang sebelumnya mulai datang langsung menghilang. Benar, seperti sebelum-sebelumnya, pertanda sama mulai terjadi lagi. Awalnya hawa tiba-tiba berubah, kemudian udara berangsur menghangat. Mulailah, sepinya berbicara, seramnya seperti punya rencana. Aku menahan nafas, menajamkan pendengaran, ketika samar mulai terdengar suara yang menandakan
kalau ada yang sedang melangkah di teras. Iya, ada suara langkah. Suaranya khas. Aku sudah mulai hafal. Derit lantai kayu yang terinjak, tarikan kaki yang bergeser terseret. Hafal dengan seramnya. Belum bangkit dari rebahan, aku tetap berbaring di balik selimut, sambil terus menerka-nerka tentang keseraman apa yang akan terjadi. Benar, itu suara langkah kaki, langkah yang sangat pelan. Semakin jelas aku mendengarnya. Makin lama makin mendekat. Makin tinggi aku menarik selimut, sampai sebatas wajah. Hanya mataku saja yang kelihatan. Geseran langkah terseret itu semakin jelas terdengar, menandakan makin dekat si empunya. Makin dekat, dan semakin dekat, sampai akhirnya yang paling menyeramkan terdengar. Suara nafas sesak, suara nafas layaknya orang yang memiliki gangguan pernafasan. Suara nafas itu makin nyaring, ketika pada akhirnya dari jendela aku melihat ada bayangan sosok bapak tua itu di tirai. Sosok ini terus bergerak lambat, menuju pintu. Aku gemetar, merinding, sementara pandangan gak bisa lepas memperhatikan jendela. Bapak tua terus berjalan, sampai ketika sepertinya dia sudah di depan pintu, lalu berhenti, karena langkah kaki gak kedengeran lagi. Hening, hanya menyisakan suara nafas tersengal di balik pintu. Lalu, tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu kamarku. Bapak itu mengetuk pintu kamar. Aku ketakutan, sama sekali gak ada niat dan keberanian untuk membuka pintu. Tok, tok, tok. Bunyi sekali lagi. Aku semakin ketakutan. Tuhan, aku berharap semoga sebelumnya nggak lupa mengunci pintu. Ternyata harapan tinggal harapan. Beberapa detik kemudian, gagang pintu mulai bergerak sendiri. Sepertinya ada yang sedang berusaha membuka pintu dari luar. Aku yang sudah dalam ketakutan yang teramat sangat, tiba-tiba melihat pintu kamar perlahan mulai bergeser terbuka. Iya, pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Makin seram, aku meremas ujung selimut kuat-kuat. Pandangan gak berkedip terus menatap. Pergeseran pintu terbuka perlahan. Perlahan juga aku akhirnya dapat melihat kalau ada sosok yang sedang berdiri di depan pintu, di depan kamar. Sosok yang sudah bisa aku tebak sebelumnya. Pintu akhirnya terbuka lebar. Saat itulah aku bisa melihat dengan jelas ada sosok bapak tua yang sedang berdiri diam. Tubuhnya kurus tinggi, agak membungkuk, mengenakan kaos putih kusam, bercelana warna gelap. Rambut putihnya menghiasi wajah dengan garis usia yang pucat pasi tanpa ekspresi. Suara tarikan nafas sesaknya terus terdengar. Bapak itu menatapku dengan tatapan kosong. Ada lingkar gelap di sekitar mata. Kemudian, sambil memiringkan kepala, dia mulai tersenyum, menyeringai seram. Aku menangis dalam diam menyaksikan semuanya. Cukup lama seperti itu, sampai ketika dia perlahan mulai melangkah lagi, menuju ke arah kiri kamar. Langkahnya pelan, aku terus perhatikan. Dan akhirnya, dia hilang dari pandangan. Seperti tersentak tersadar, aku bangkit dari tidur, lalu lari keluar kamar. Gak menoleh ke belakang, aku terus lari keluar tempat kos. Malam itu, aku gak berani pulang. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah The Demit.